Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zulianti Rahayu dengan NRP 122180005. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu proyek yang saya ambil adalah sebuah jembatan yang menggunakan sistem struktur beam grid struktur yang merupakan bagian dari section active. Bisa dilihat dari lembar pertama ini. Jadi tim jembatan ini dari sini ke sini adalah 4,5 meter. Kalau dari struktur bawah ke atas adalah sekitar 18 meter. Nah, jembatan ini memiliki 4 lajur dan 2 jalur. Lalu ukuran jembatan ini yaitu 30 kali 12 meter. Nah, untuk anatominya, jadi sebenarnya itu jembatan hanya memiliki 2 bagian, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Nah, untuk bagian struktur atasnya itu yaitu di sini. Lalu struktur bawahnya itu seperti fondasi. Nah, selanjutnya lembar kedua, untuk klimatologinya seperti angin, sinar, dan panas matahari bisa masuk dari arah manapun ke dalam ruangan jembatan ini. Kenapa? Karena struktur yang dipakai itu strukturnya terekspos. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pembebanannya. Jadi alur pembebanannya itu yang pertama dimulai dari bangunan atas. Nah, bangunan atas itu terdiri dari pelat lantai, gelagar, beam, dan landasannya. Lalu disalurkan ke bangunan bawahnya. Nah, bangunan bawahnya itu yaitu ada kepala pilar, ada pilar, dan pile-capnya. Lalu selanjutnya yang terakhir itu disalurkan ke pondasinya. Nah, pondasi yang dipakai itu adalah bor pile. Selanjutnya, apa saja sih pembebanan yang terjadi pada jembatan ini? Jadi pembebanan yang terjadi pada jembatan ini adalah aksi dan beban tetap, lalu ada beban lalu lintas, dan yang terakhir adalah aksi lingkungan. Aksi dan beban tetap itu terjadi pada beban jembatan itu sendiri. Lalu kalau beban lalu lintas itu yaitu kendaraan yang berlalu lalang. Dan yang terakhir untuk aksi lingkungan itu seperti adanya angin kencang, atau bisa terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Nah, maka dari itu timbullah konsep perancangan dari jembatan ini. Yang pertama, jembatan ini harus memiliki dimensi yang ekonomis, lalu terletak pada posisi yang aman, kuat menahan beban struktur atas, beban lalu lintas, beban angin, dan beban gempa. Nah, untuk hal utama agar jembatan ini kuat yaitu menggunakan profil penampang seperti ini, seperti I-beam. Nah, selanjutnya material keseluruhan yang digunakan adalah baja dan beton. Selanjutnya untuk lembar ketiga, saya akan jelaskan dari struktur atas sampai ke struktur bawahnya. Sebelumnya saya akan jelaskan sistem struktur beam grid yang saya gunakan terletak pada bagian atasnya dan bagian plat lantainya. Saya akan menjelaskan menggunakan maket yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya buat. Nah, ini sistem beam grid struktur yang saya gunakan terletak ada di sini, di rangka ini, lalu ada di plat lantainya, seperti ini. Pertama-tama saya menjelaskan dari struktur atasnya yang ini. Nah, struktur atas yang ini menggunakan material rangka baja. Nah, ekspresi yang terjadi pada jembatan ini yaitu terekspos. Lalu pada bagian ini menggunakan profil yang sudah saya jelaskan itu, yaitu I-beam yang seperti ini. Pembebanannya itu dari atas disalurkan ke bawah. Lalu ini juga tahan angin, gempa, dan air. Gaya apa sih yang terjadi pada profil ini? Jadi ada gaya tekan dan gaya tarik. Nah, kenapa sih saya meletakkannya seperti huruf I? Kenapa tidak dirotet jadinya seperti huruf H? Karena jika diletakkan seperti huruf I, maka suatu saat akan terjadi gaya tekan dan kecil kemungkinan terjadinya suatu bending. Nah, sedangkan jika diletakkan seperti huruf H, maka profil itu tidak akan kuat dan tahan kepada gaya tekan yang akan terjadi. Jadi akan terjadinya suatu bending. Nah, terus selanjutnya untuk struktur atas yang ini, yang plat lantainya itu, yang pertama ada lapisan pertama itu menggunakan aspal yang ini, lalu ada besi tulangan di bawahnya, lapisan ketiga menggunakan baja, dan lapisan yang terakhir itu menggunakan I-beam, yaitu profil yang tadi, yang materialnya itu menggunakan baja. Lalu yang selanjutnya untuk struktur bawahnya, saya akan menjelaskan ininya dulu. Jadi struktur bawah ini merupakan pilar perancah. Jadi pilar perancah bentukannya seperti ini. Nah, di sini itu terbagi 3 bagian. Yang pertama ada
kepala pilar, lalu pilar, dan pile cap-nya. Fungsinya apa sih? Fungsinya sama dengan pondasi. Jadi fungsinya itu untuk menopang struktur atas, lalu menyalurkan berat dari struktur atas ke bawah. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan pondasinya. Jadi struktur bawah yang paling bawah ini menggunakan pondasi bore pile. Kenapa sih menggunakan pondasi bore pile? Karena bore pile ini merupakan pondasi dalam yang dapat menyalurkan seluruh beban pada konstruksi ke tanah dengan struktur yang keras sehingga pondasi ini sangat kuat. Lalu material yang digunakan adalah material beton dan menggunakan tulangan. Lalu beton ini memiliki keunggulan antara lain strukturnya itu lebih kokoh, kuat, dan kuat tekan tinggi. Lalu dayanya itu daya tahan air dan api tinggi dan lebih tahan lama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.